Kita bersyukur jika pagi hari ini kita diberikan hari yang indah dan dengan sukacita yang dari Tuhan, kita akan memulai persekutuan kita hari ini. Set dulu nih. Sebentar akan ditayangkan kaleidoskop kita KD 2020. Ada sedikit kendala. Keluar. Ya, aku udah nyalain ini. Udah nyalain. Ibu, Bapak, mohon sabar. Suaranya belum jelas ya? Udah. El. Udah. Udah kedengeran. Bagus. Oke. Udah jelas katanya. Suara kaleidoskopnya. Udah. Like me, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Menyerahkan kepengurusan kepada Saudara Ella sebagai Ketua Pengurus Komisi Dewasa. Toils and snares we have already gone. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead.
tayangan Kaleidoskop Komisi Dewasa sepanjang tahun 2020. Ella, Siapa ya? Ella. Eh. Sepada, punten. Siapa nih ya? Tuti. Berat lah. Ya ilah. Lah, mau ngapain nih? Bawa koper? Mau ke Paris. Ikut yuk. Ke Paris? Iya. Ke Paris Di sana bukannya? kan lagi dingin lah. Jadi mesti pakai ini, baju dingin. Paris bukannya Pakai udah nih. di lockdown? Kan kita halu wisata aja. Aduh, Emang sih kan nggak boleh ke sana. idenya orang tuh ada aja Kita halu ya. wisata aja. Kita Ya deh, lumayan ini jalan-jalan. pakai juga deh. Kita Kita jangan kedinginan nih. shopping. Oke, Daripada di sini, sedikit cuci mata ya. iya, di Iya. lockdown. Nah, tuh kan udah nyampe kita di Paris. Lihat tuh menara Eiffelnya. Oh iya tuh, Oh, cuci mata keren lumayan kan? ya. Hebat Iya. banget dah. Daripada kita nggak bisa selama ini cuci mata di mall ya. Dingin juga Udah deh ya, kita di halu wisata juga lumayan deh. Ya Bapak, kan? Ibu, ayo kita jalan-jalan sama-sama ke Paris. Ayo, Kita halu wisata bersama-sama. ikutan yuk, ikutan. Iya ya, kenapa jadi begini ya lah ya? Mm-mm. Kalau dipikir-pikir, mulai dari bulan apa ya kita ya? Januari sampai Maret masih seneng-seneng. Pada mau Imlek, wah ada segala macem deh pokoknya tuh Banyak cerita rencana ya, program. Kade ya. Tahu-taunya meledak corona. Aduh, si Om Covid dah. Iya, bingung deh sampai nggak tahu deh tuh ceritanya di abis itu. Terus Di mana tuh Kade ya? di mana tuh? Ya bingung lah. Orang biasanya semuanya pertemuannya di kita 8 kali tatap muka, tiba-tiba disuruh pada ngumpet semua di rumah. Nggak ada Gimana? kegiatan ya, mulai dari Maret sampai bulan apa tuh ya kita Juni. mulai Zoom lagi ya? Zoom aja bingung. Apa tuh istilah Zoom? Nggak tahu gue. Praktek ya? Iya, udah bingung. Kalau tanya, ayo kita ikutan, pada kagak bisa, katanya gitu loh tuh. Terus gimana? Pada nggak bisa bilangnya. Aduh panik deh. Ya tetap jalanin. Gimana? Pendeta nggak ada persiapan, bayangin aja. Udah nggak ada persiapan, siapa ya terpaksa deh pendeta-pendeta kita dulu deh. Udah nggak, biasanya kan pakai peraturan ya, harus bikin dulu, apa dulu bikin jadwal. Ini udah pakai. Untung pendeta kita tuh cukup membantu loh. Iya. Penyerahan pengurus aja sampai mundur bulan Agustus. Bingung. Baru mulain ini yang Aktif. direalisasikan kepengurusan yang baru. Iya. Pokoknya serba bingung. Soalnya semuanya serba takut gitu loh. Jadi apa-apa takut. Akhirnya udah sampai takut, bikin apa juga pada nggak bisa. Mampet deh semuanya ditutup. Iya. Makanya. Tapi ya bersyukur ya kalau kita dengan kekuatan dari Tuhan, kita masih bisa melewati masa-masa pandemi ini, terus kita bisa berkumpul, bersama-sama bersekutu, itu Iya. sebenarnya luar biasa. Iya, emang luar biasa sih. Ibu-ibunya semangat, bapak-bapak semangat tuh, apalagi kalau udah pada liatin. Waktu awal-awal ya, waktu Zoom ya, itu kan sering stuck. Stres loh. Internetnya lagi kan, Iya. kalau yang bolak tuh, Lah. waduh panik deh kita. Mati gimana Bayangin nih? pendetanya setengah khotbahnya. Iya. Suruh nerusin bagaimana? Parah deh. Pengurus mesti belajar khotbah. Iya, makanya. Aduh, ini mah benar-benar belajar dan belajar. Tapi belajar dengan ada apa artinya ya? Ada pembelajaran buat di dalam kita gitu loh. Bahwa kita emang nggak bisa selalu yang maunya yang apa zona nyaman. Ini, jadi kalau yang kayak gini nih ya, Bapak semuanya tuh benar-benar harus ada perubahan-perubahan gitu loh. Nggak bisa selalu yang tenang-tenang. Nah, sekarang nih dalam masa-masa Advent, kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan terhadap kita. Iya. Juga pada saat-saat menjelang Natal ini kita penuh dengan ucapan syukur ya lah ya. Iya. Kita menyambut Natal. Mari teman-teman.
ajar, hibur umatmu Israel, halaukanlah gelap suram dan bayang-bayang maut kelam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datanglah Raja mulia, memerintah di tahtanya. Mari kita berdoa untuk membuka persekutuan di pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Sungguh anugerah yang Engkau berikan kepada kami Allah hingga saat ini di penghujung tahun 2020. Kami kembali boleh berkumpul dalam persekutuan akhir. Untuk rekan-rekan kami yang belum dapat bergabung, Engkau kehidupan kami. Biarkanlah persekutuan ini berada dalam nama Allah, Bapa, di dalam Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan. Amin. Tuti, ngapain? Ngitung-ngitung? Lagi ngitung-ngitung Hitung apa? dari mulai pandemi itu bulan Maret Iya. sampai sekarang udah dapat duit berapa banyak ya? Waduh, Tuh, ini tuh banyak kali gua rasa nih. berkat berapa banyak itu. Tabungan udah penuh dong. Iya, biasa kan kita ke mall lah. Iya, ngopi segala Jadi Iya. duit lu udah kumpul dong nih. Siap-siap buat kemana? Buat ke Paris. Deh, jangan inget ke Paris aja dong lo. Yang di sini aja dulu. Enggak, ini loh lah. Justru dalam masa-masa menjelang Natal ini, kita tuh sama-sama merenungkan betapa Tuhan Iya. itu begitu baik. Betul. Memberikan berkat kepada kita bukan cuma dalam bentuk uang, Iya. tapi juga orang-orang sekeliling kita yang mengasihi kita, Mm-mm. yang care sama kita gitu. Kalau kita pikir-pikir gitu kan lah, besar kasih Tuhan itu terhadap kita ya lah ya. Ya, pasti. Kasih kesehatan, itu Iya. kan berkat juga lah.
Iya, supaya kita selalu yang dalam tubuh yang sehat, kita dapat berpikir sehat, segala macam, pokoknya semuanya yang baiklah untuk bisa mengingat dan kita mengingat selalu gitu kebaikan Tuhan buat kita sebagai umat-umatnya, walaupun kita tuh banyak yang salah gitu loh kepada Tuhan, tapi Tuhan itu setia ya tuh. Terus kita bukan cuman terima berkat aja gitu loh lah. Kita juga harus memikirkan orang lain. Kalau bisa kita juga berbagi berkat kepada mereka yang membutuhkan juga. Lah, Mila, lihat nih. Gue kebagian dong nih. Aku udah siapin ini loh. Thank you. Tahu nggak? Bukan buat Ella. Deh, udah GR aja. Rumah tetangga yang ujung tuh, yang bunganya bagus. Nah, nih ntar nih aku mau nganter ini. Kali aja dia ntar balikinnya kue tart gitu loh yang gede-gede gitu. Aduh tuh. Jadi mancingnya teri, dapetnya kakap. Nggak boleh lu. Tuhan marah itu mah begitu. Boleh ya lah ya. Kita harus memberi ya dengan tulus. Gitu ya. Iya harus begitu supaya apa yang kita berikan emang dari hati kita gitu. Bukan cuma ya nggak perlu yang bagus lah. Apa aja ya kita beri tuh perhatian waktu kita gitu loh. Jadi jangan dulu juga cuman nggak boleh pamrih ya lah ya. Nggak boleh pamrih. Ya. Harus tulus ya. Tulus lagi. Kalau Tuhan mau kasih, nggak usah kita perlu pakai seperti kayak gitu, Tuti. Pasti Tuhan kan udah kasih sekarang berkatnya. Setiap hari kita bisa begini. Kita menyalurkannya. Iya. Nah, teman-teman, kami mengajak teman-teman sekarang untuk berdiam diri sejenak, kita merenung, kita memikirkan satu atau dua orang yang kira-kira akan kita berikan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, orang yang membutuhkan gitu, orang-orang di sekeliling kita, bukan anggota keluarga, mungkin tukang sampah ya, atau siapa atau pemulung gitu. Coba kita niatkan sejenak 2 nama saja yang akan kita berikan berkat Tuhan ini. Waktunya bisa sampai akhir bulan Desember ini karena ini dalam rangka Advent dan Natal ya. Coba kita merenungkan barang sejenak. Selama masih ada kesempatan, kita akan berbuat yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Mazmur 133 ayat 1-3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay,
Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Ini apa sih kok nggak bisa masuk ke ruangan? Ini loh. Mari kita kembali berdoa. Bapa di sorga yang di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, Tuhan kami dan Roh Kudus penolong kami meyakini bahkan kami alami saat ini juga Bapa ada bersama kami. Kalau sebentar kami secara khusus mau mengarahkan seluruh hati, pikiran kami pada kebenaran firman Tuhan, kiranya kami diberikan kerelaan, sukacita untuk menyambut karya Roh Kudus yang menolong kami, sehingga dengan hikmat-Nya kami makin mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami juga makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, ini persekutuan terakhir untuk tahun 2020. Nah, saya mengajak kita bersama-sama boleh kembali memperhatikan teks dari kitab Ratapan. Ratapan pasal 3, kita akan baca mulai ayat 17. Ratapan 3 ayat 17 sampai dengan ayat 26. Saya membacakannya bagi kita semua. Ratapan 3 ayat 17 sampai dengan ayat 26 demikian. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tema kita di dalam persekutuan saat ini menghitung berkat Tuhan. Nah, kalau ngomong menghitung berkat Tuhan, ada di antara teman-teman, ibu, bapak, saudara yang menjelang akhir tahun 2020 ini udah sempat ngitung berkat Tuhan. Ada yang udah sempat ngitung? Ada berapa banyak berkat Tuhan? Kalau di jumlah-jumlah. Gini nih, kita kan nggak kelewat banyak ya.
Kalau dari partisipan sih ada 43 nih. Saya akan urut saja ya. Urut sesuai dengan nama yang saya lihat. Nanti nggak usah ngomong panjang-panjang, tapi sebutin satu aja. Berkat yang menurut Anda, menurut Ibu, Bapak, Saudara terima. Ya. Nah, yang berikutnya sebisa-bisa jangan mengulang. Jadi kalau yang satu udah bilang sehat, terus sehat semua. Jangan ya. Kalau bisa sebutkan yang lain. Kita akan mulai ya. Jadi sekarang boleh dibuka tapi jangan perebut ngomong. Tunggu saya kasih aba-aba ya. Saya sebut namanya baru katakan ya, baru. Ariadna. Nana. Saatnya anak-anak saya baik-baik saja walaupun jauh dari saya orang tuanya. Anak-anak baik-baik sekalipun jauh dari orang tua. Puji Tuhan. Ike. Iya saya. Ya. Sehat-sehat. Dikasih kesehatan. Dikasih kesehatan. Anak-anak juga sehat. Puji Tuhan. Wani. Saya dipelihara oleh Tuhan sampai saat ini masih sehat ya. Pelihara Tuhan ya. Ibu Bekti. Keluarga yang diberkati selanjutnya. Keluarga mereka diberkati ya. Eli. Dapat berkat tiap bulan dari Gading Indah, Pak. Oh, dapat berkat tiap bulan. Tuhan. Tante Endah. Mendapatkan firman Tuhan lebih banyak, Pak. Dengan sapaan gembala, syafaat malam, anamnesis, dan sebagainya. Ya, dapat firman Tuhan lebih banyak ya. Puji Tuhan. Grace. Anak saya yang dokter masih sehat walaupun dalam menghadapi pasien COVID. Ah ya, puji Tuhan ya. Dokter anaknya menghadapi pasien COVID masih sehat. Terus Wati. Saya mengucap syukur berkat dapat cucu tahun ini. Terima kasih Tuhan. Ya, sesudah menanti sekian lama jadi oma juga ya. Iya. Selamat Nini. Iin. Dulu saya waktu buka kantin nggak bisa ikut komisi dewasa. Sekarang saya bisa ikut online. Ah ya. Betul. Karena sekarang kerja dari rumah, maka bisa ikut berbagai kegiatan termasuk persekutuan dewasa ya. Yunita. Satu dapat cucu, kedua mantu. Perkawinan anak saya berjalan lancar walaupun ada COVID pandemi ini. Oke, dapat cucu, terus menikahkan anak ya. Berikutnya Lina Hirawan. Merasa dipimpin sama Tuhan selalu. Pimpinan Tuhan ya selalu nyata. Oke. Miranda. Oh, kita dapat momen yang jarang. Semua kumpul di rumah. Nah, semua kumpul di rumah ya. Ini jarang. Udah mulai bosan? Hah? Sudah mulai bosan? Karena kelamaan kumpul. Enggak juga lah masa bosan ya. Oke. Lina Sucipto. Ya, saya bersyukur Pak pandemi di mana negara-negara lockdown saya masih bisa kontrol kesehatan saya di Belanda, Jerman. Eropa banyak negara lockdown tapi Tuhan memberikan kesempatan ya. Lina masih bisa kontrol di Nederland. Puspita. Puspita yang istimewa bisa belajar nyanyi, ikut padus, Pak.
Iya, iya. Nah, kenapa tidak ya? Itu tentu sesuatu yang indah yang patut disyukuri. Selfie. Saya tetap merasa bersyukur dan bahagia walaupun Cindy nggak bisa pulang ke sini sementara. Dan juga ada pengalaman baru, saya bisa ikut Zoom kebaktian secara online, harus disyukuri. Sehat juga, kasih. Oke, ya. Ibu Suryanti. Masih bisa melayani mami saya ya. Maminya dikasih sehat. Ya, ya. Kalau ada yang pernah atau belum pernah ketemu dengan maminya Ibu Sur, sekali waktu kalau udah dimungkinkan boleh ya. Masih pendengarannya sangat tajam sekalipun sudah lanjut. Berikutnya Ani. Bu Ani. Ya, Pak. Yes. Puji Tuhan, terima kasih. Semua dikasih selalu dilindungi, sehat. Juga anak saya, cucu saya yang harusnya liburan ke Jakarta, nggak bisa ke Jakarta. Tapi puji Tuhan kita semua masih dilindungi dan sehat, Pak. Yang paling penting sehat ya. Iya, betul, Pak. Ngedon kena COVID ya. Christina. Saya Pak, bersyukur Pak masih diberikan kesempatan untuk ikut Zoom persekutuan Komisi Dewasa yang terakhir. Oke, puji Tuhan. Leni. Len masih mute. Itu kali. Udah. Ya. Ya. Enggak, keadaan sekarang kan lagi COVID, Pak. Jadi kadang-kadang bikin kita stres, kita bikin kadang-kadang banyak beban. Tapi bersyukur karena Tuhan masih memberikan saya tuh kemampuan dan kekuatan untuk menjalani ya hari lepas hari yang harus dihadapi. Oke, hari lewat hari Tuhan kasih kemampuan ya. Baik. Ibu Lani Arifin, Tante Lani. Tante Lani, atau kita skip dulu ya. Meliana yang mana ini? Cimeli. Puji Tuhan, sejak adanya pandemi ini kami keluarga jadi berkumpul jadi makin akrab. Oke, makin akrab ya. Lalu ada Ibu Mimi. Tuhan masih menjaga dan melindungi keluarga saya, Pak. Oke, keluarga ya. Santi. Iya Pak, terima kasih sama Tuhan kalau sampai keadaan seperti ini kita masih dikasih kesehatan, berkat yang cukup buat semua, buat keluarga semua. Puji Tuhan. Septina. Saya sangat senang karena balik nama sertifikat rumah saya yang di Priuk udah selesai. Ya. Udah 3 tahun diurusnya. Malah di masa pandemi beres ya? Ya, begitu. Ya. Memang mesti ada yang di-COVID-in dulu baru keluar. Oke. Susteli. Susteli. Kita skip dulu ya, Trisna. Anak saya yang kecil Nadia dapat melanjutkan kuliah lagi. Wah, puji Tuhan ya, Nadia bisa kuliah lagi. Kuliah lagi. Oke, Wi. Kita skip dulu, Yati. Ya, pagi Pak. Ya. Bersyukur banget lagi ada pandemi ini,
anak saya di Inggris dapat kerjaan. Ya, puji Tuhan ya. Harus hati-hati tapi ya kalau kerjanya onsite apa di rumah? Mesti Nggak ngantor. online, dia di jalan. Ya udah, hati-hati. Ya, terima kasih. Steli udah ada nih? Sudah. Ya. Ya, selain bersyukur punya hobi baru yang tadinya saya paling tidak suka, sekarang malah jadi suka banget bikin kue. Wah, itu cucurnya leker ya. Oke. Nah ini Eni yang Idawati. Iya Pak, bersyukur Pak, cucu-cucu sehat dan di rumah, walaupun di rumah tapi mereka justru semakin kreatif mainnya. Oke. Menyenangkan ya kalau lihat cucu kreatif, kita digodain ya nggak apa-apa lah. Terus ada lagi Eni yang Winda nih. Ya Pak. Ya, saya bersyukur sama Tuhan. Yang pertama, saya punya cucu yang ketiga, anak yang kedua ini, dan cucunya juga perempuan, dan Tuhan kasih sehat-sehat. Yang kedua, saya sebelum operasi, saya sangat stres sekali, karena suami juga kan nggak boleh antar ke rumah sakit ya, udah usia. Saya stres karena saya juga mau operasi di bius total, tapi dari KD ada kegiatan, saya jadi membuat kegiatan, jadi pikiran stres itu hilang, sampai saya sudah operasi dipimpin oleh Tuhan dengan selamat. Ya, ikut bersyukur. Ya, terima kasih. Ya, dari doa Pak Roni, teman-teman semua gitu, thank you. Oke, ini masih ada Yuni yang belum punya, bukan belum punya, yang udah punya cucu duluan ya. Saya bersyukur dikasih kecukupan, dikasih sukacita bersama anak cucu. Ya. Semua sehat. Ya, oke. Indah. Indah. Oke. Cifon. Cifon bisa dengar? Oke. Ini yang belum, Naning belum ya? Halo. Pak Roni, Tadi kan dia lagi. Pak Roni, saya udah bisa dengar. Masih ngomong sama ini si Roni udah bisa ngomong. Iya, silakan. Bilang Pak Roni, saya udah bisa tergabung. Saya izin mute lagi nanti. Oh iya. Oke. Ntar dia lagi masih ngomong. Ya, Naning. Ya, Pak Roni, saya bersyukur di saat di luar sana banyak yang kehilangan pekerjaan, Tuhan tetap sediakan pekerjaan untuk suami. Oke, ya tentu itu sangat patut disyukuri ya. Terus ini ada tetangga ngomel, aku belum katanya. Ya. Ya. Yang kedua, selain hidup masih bisa beraktivitas, termasuk di dalamnya belajar, dan lain-lain. Oke, dan masih saya nemenin kan? Yani belum ya? Oh. Ya, Pak Roni. Ya, bersyukur aja Clara. Walaupun pandemi, Clara sudah pemberkatan. Iya, oke ya. Ini berturutan ya sama Yuni juga ya. Puji Tuhan semuanya lancar.
Masih yang ada yang belum disebut tadi nih, yang MC-nya yang keren-keren itu ya. Tuti. Tuti. Tadi Pak saya udah ngitung-ngitung pakai kalkulator Pak. Jadi begini, kalau menurut Iskandar katanya kantornya masih bisa bertahan sampai bulan Juni waktu itu. Kira-kira waktu itu awal-awal COVID udah mulai nggak ada order. Tapi ternyata sampai sekarang Tuhan masih memelihara, itu begitu suatu luar biasa buat saya. Oke, ya kalau Tuhan mau pelihara kita 1 juta 1 cara bisa dia pakai ya. Oke, Ella ya, Ella juga belum ya. Ya saya juga bersyukur di tengah pandemi ini sebenarnya yang nambah tuh stres, tapi akhirnya Tuhan selalu tahu gitu di mana yang aku kadang-kadang suka stres ya. Sampai hari ini semua lancar, anak-anak, keluarga lancar, sehat, dan ini juga lancar, puji Tuhan. Tidak ada pegawai yang istilahnya mesti dipikirkan di PHK, tapi semuanya cukup istilahnya dapat pelaksananya perusahaan tetap berjalan. Ya, puji Tuhan ya bahwa kalau kita melihat ada yang terpaksa mem-PHK karyawan dan sebagainya, ini Tuhan mencukupkan sehingga Frankie dan Ella tidak perlu melakukan hal itu ya. Oke, masih ada yang belum sempat berbagi? Tadi itu Meliana ada 2, baru 1 tuh ya yang ngomong. Tante Lani Arifin belum. Oh ya, Tante Lani juga. Yana Ibrahim juga belum. Iya. Saya sudah bisa gabung sekarang Pak Roni. Ya, silakan. Puji Tuhan ya Pak Roni, kami sekeluarga selalu sehat meskipun di tengah masa pandemi saat ini ya. Anak saya bisa menyelesaikan PTT di Bangka dan sekarang bisa lulus tes FDS penyakit dalam di Undip di tengah pandemi yang selalu membuat saya was-was, tapi Tuhan selalu menjaga dan memimpinnya. Oke, terima kasih ya Indah, kita ikut bersyukur bersama kamu ya. Ibu Liana Ibrahim. Saya mengucap syukur pada waktu bulan November kemarin, Tuhan telah menambahkan 1 tahun lagi pada saya, dan Tuhan telah memelihara saya dan Tuhan telah memelihara kami dalam tubuh yang sehat. Ya, puji Tuhan ya Ibu Liana ya. Masih ada yang belum? Belum, Bu. Bu Hartapik belum tuh, Pak. Bu Hartapik. Ibu Dewi belum tuh, Pak. Oh ya. Tadi dulu Lani Arifin, Tante Lani udah ada belum? So, Ibu Hartati dulu, Ibu Hartati. Ya. Selamat siang, Pak Roni. Ya. Bersyukur karena anak saya sebelum pandemi dikasih pekerjaan di Singapura udah 9 bulan, waktu itu nggak dapat pekerjaan, terus dapat pekerjaan langsung masuk ke pandemi bulan 12-nya kan udah mulai pandemi. Sama saya sekarang di Surabaya, saya bersyukur bisa bertemu sama keluarga, sama mertua saya di Surabaya yang usianya 88 tahun. Kemarin udah 5 bulan nggak bisa turun dari ranjang, saya datang setelah ulang tahun hari keempat dia bisa turun dari ranjang, dia mau keinginan untuk turun terus bisa duduk kurang lebih 20 menit. Iya. Tuhan masih pelihara, mertua saya usianya 88 sama 90 tahun. Saya masih di Surabaya ini mungkin sampai minggu depan. Iya. Bersyukur juga untuk ini anamnesisnya Pak Roni. Saya paling suka untuk mempelajari sejarah pembuatan lagu-lagu itu aja. Makasih. Iya, sama-sama ya. Tuhan berkati juga. Ya. Dewi. Oh, Dewinya mungkin lagi dipanggil Dewa ya, jadi belum. Pagi Pak Roni, Pak Pendeta. Ya. Selamat Siapa pagi. Pagi. Oh iya, yuk silakan. Pagi Pak Pendeta, terima kasih.
Ada yang mau disyukuri? Iya, banyak sekali Pak Pendeta, hitung berkatnya tidak terkira. Kesehatan terutama, bolak-balik ke dokter tapi terus Tuhan pelihara. Ya. Suami dipotong gaji tapi masih bisa Tuhan cukupkan. Anak juga sehat. Terima kasih juga berkat khotbah-khotbah Pak Roni juga menguatkan saya dan keluarga. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, puji Tuhan ya, sama-sama. Oke, Tante Lani masih mau ada yang dibagi nggak? Nah, Tante mesti dicetek dulu itu mikrofonnya. Saya nggak bisa nyetek dari sini nih, bisa nggak ya? Nggak ada si Tuti, nggak ada Tuti. Iya. Dari Nana bisa, Dari host, dari co-host. Terus cari Nah, halo. Ya. Nah, bisa Mbak. Ya, terima kasih sama Tuhan yang selalu membimbing saya memberikan santapan rohani tiap pagi, doa pagi melalui anamnesis, santapan malam. Itu yang menguatkan iman saya selama saya di rumah nggak ngapa-ngapain, tapi itu menguatkan sekali. Puji Tuhan, bersyukur kita punya Tuhan yang perhatian, yang maha kasih. Terima kasih banyak. Iya ya, Tuhan menyatakan pemeliharaannya dengan macam-macam cara ya, baik untuk kebutuhan jasmani tapi juga kebutuhan rohani kita. Udah ya semua ya, nggak ada yang kelewat nih. Bu Ani Silvi Pak. Ci Erni. Iya, selamat pagi menjelang siang Pak. Yes. Saya terlambat, lupa, ingat udah 10:30. Iya, ini ada KD. Agak kurang sehat. Iya, kedengeran suaranya serak ya. Iya, cuma itu aja. Berikan kekuatan. Ya Pak Roni tahu lah. Saya minta dukungan doanya aja. Ya. Masih suka susah tidur. Gitu. Oke. Minta didoain supaya bisa gitu Pak. Ya. Semuanya baik-baik. Anak saya masih bisa kerja. Hari juga masih bisa ngajar walaupun dengan online. Ya. Bersyukurlah semuanya Tuhan masih kasih sampai saat ini kecukupan. Ya, puji Tuhan. Baik, masih ada lagi? Mimi udah belum Pak Mimi? Udah tadi kayaknya udah. Udah ya Len. Yati belum, Yati. Itu Bu Ani Yati belum Mino kayaknya yang ya. belum. Bu Ani Siti. Mami udah tadi. Tadi udah kayaknya udah. Kedua apa ketiga? Ani Yati Mino yang belum. Udah. Ani kecil belum tuh. Mei nggak ada ya Mei. Ya, Anisit ya? Anisit. Udah. Ya, oke. Ya, nanti kalau masih ada yang ketinggalan, nanti chat aja, kasih tahu saya belum. Tapi Ibu Bapak Saudara, kalau kita ngitung-ngitung ya, dan saya kira kan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman, itu menurut saya sebagian besar kita juga kita juga bersyukur untuk hal-hal itu. Artinya kalau tema kita bilang menghitung berkat Tuhan, sejujurnya berkat-berkat Tuhan itu dalam hidup kita, apakah kita hitung? Menurut saya terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ya. Itu yang kita alami dalam kehidupan. Tapi di sisi yang lain, kalau kita menengok ke belakang nih, pernah juga enggak kita ngomel?
Kita mengeluh dengan apa yang kita alami, apa yang kita hadapi. Kalau lihat kepala yang ngangguk-ngangguk, kayaknya mestinya iyalah ya. Kita juga pernah tuh. Kita merasa tidak puas dengan satu keadaan, kita ngomel, kita ngeluh. Nah, tadi kita baca di dalam kitab Ratapan. Jadi kitab Ratapan itu adalah kitab yang ditulis dengan latar belakang keadaan orang-orang Israel yang ada di pembuangan. Bait Allah hancur. Dinding kota Yerusalem porak-poranda. Dan itu yang membuat tadi kalau kita baca, penulis mengatakan, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Nah, coba nih ya, kalau kita kan lupa nikmatnya ngopi di mall. Tapi penulis Ratapan sampai bilang, aku lupa akan kebahagiaan. Itu mau mengatakan saking susahnya, saking besar dan beratnya kesusahan yang dia harus hadapi, sampai dia bilang, aku lupa akan kebahagiaan. Apakah memang bahwa Tuhan tidak menolong dia? Apakah memang Tuhan meninggalkan dia? Kalau kita baca lebih jauh, ayat 21 mengatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Apa yang dia perhatikan? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Itu yang dialami oleh penulis kitab Ratapan. Dan kalau kita mendengar tadi ya, testimoni ringkas dari setiap kita, bukankah itu juga yang kita alami? Bahwa memang sih ada hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ada kejadian-kejadian yang tidak cocok dengan keinginan kita. Tapi betapapun juga kita tetap bisa merasakan bahwa benar kasih setia Tuhan itu enggak ada habisnya. Rahmatnya itu benar, selalu baru. Dan dia limpahkan kepada kita. Nah, ini adalah modal kita untuk menjalani kehidupan yang selanjutnya. Kalau Tuhan berkenan, kita akan memasuki hidup di tahun yang baru. Tinggal kurang lebih 2 mingguan ya, kita akhiri tahun 2020. Kita akan menjalani kehidupan di tahun 2021. Kita nggak tahu apa yang bakalan terjadi. Tapi mari dari pengalaman kita bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Bahwa rahmat-rahmatnya tidak ada habisnya. Itu boleh menjadi bekal kita untuk melangkahkan kaki dalam perjalanan di tahun yang baru kelak. Tuhan, dia tetap beserta dan menolong kita. Amin.
Mari saudara-saudara, kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam surga, puji syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengikuti persekutuan dewasa pada saat ini. Tuhan, kami mengingat kepada saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam pemulihan, kiranya Tuhan mau menolong mereka. Ibu Lina Sucipto yang sedang berobat di negeri Belanda, Ibu Angel dalam masa pemulihan, Ibu Melinda Liong dalam pemulihan, Bapak Herianto yang sedang koma, Pak Henry Darmawan juga dalam pemulihan, Ibu Titin Susiani dalam pemulihan, dan Ibu Sriwijaya pasca operasi. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kesabaran, kekuatan di dalam pemulihan sakitnya. Kami yakin Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau selalu menyertai mereka. Biarlah mereka juga, Tuhan, didukung oleh keluarganya masing-masing yang merawat mereka. Tuhan beri juga kekuatan dan kesabaran. Kiranya Tuhan juga yang mencukupkan dana yang diperlukan bagi mereka. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk persiapan Natal yang diadakan di seluruh dunia, juga di gereja kami di Indonesia. Biarlah kami boleh menyiapkan Natal ini meskipun tidak bisa diselenggarakan dengan on-site, tapi dengan online. Kami bersyukur bisa memperingati kedatangan Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam persiapan Natal kami boleh mengarahkan hati kami, supaya jangan kami terlalu sibuk dengan segala persiapan lahiriah, tapi biarlah kami mempersiapkan diri dengan benar untuk menerima dan menanti kedatangan Tuhan di dalam persiapan kami, baik persiapan pikiran maupun hati kami. Biarlah kami juga menantikan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami juga ingin mendoakan para pengerja di gereja kami, para pendeta Swatami, pendeta Roni, pendeta Stira, pendeta Novita, pendeta Stephen Sulaiman, Ibu Sinche, Pak David, dan semua karyawan gereja. Kiranya Tuhan memberkati supaya semuanya bisa bekerja sama dan memuliakan nama Tuhan di dalam gereja kami ini. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, saat ini kami mendoakan seluruh aktivitas yang ada di Gereja Gading Indah, yang semuanya hingga hari ini masih dilakukan dalam keterbatasan. Tuhan, berkatilah setiap kegiatan rohani yang diadakan mulai dari komisi anak, komisi remaja, pemuda, dewasa, lansia, persekutuan doa pagi, persekutuan wilayah, MPS, dan pemahaman Alkitab, dan lain-lainnya, agar semuanya dapat memberikan kekuatan dan membuat semakin bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan bagi jemaat yang mengikutinya, walaupun masih dilakukan secara online dengan salah satunya aplikasi Zoom. Berikanlah hikmat bagi para pengurus komisi dan aktivis agar dapat membuat aktivitas yang kreatif dan inovatif, terutama terlebih di saat menjelang Natal ini, agar dapat memberikan merasa sama-sama diberkati bagi pembawa firman dan juga bagi jemaat yang mengikuti. Begitupun juga dengan klinik Gria Kasih di saat pandemi ini, biarlah justru dapat menjadi berkat bagi jemaat Gading Indah serta bagi masyarakat di sekitarnya. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan bagi Bapak Presiden Jokowi beserta Wapres
seluruh jajaran menteri-menteri kabinet TNI, Polri, aparat negara, dan hingga dari pusat hingga daerah, agar mereka saling bersinergi di dalam bekerja untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat Indonesia ini, terutama di saat pandemi. Dengan adanya vaksin, kami boleh bersyukur karena ada harapan untuk mengatasi COVID-19. Biarlah vaksin yang sudah ada ini nantinya dapat diberikan dengan tepat dan secara merata ke seluruh rakyat Indonesia. Kiranya ketegasan, kesadaran, dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat di dalam menyikapi kondisi saat ini agar dapat menekan laju penambahan pasien COVID-19. Ya Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudara seiman kami di Sigli. Kiranya Tuhan juga berikan mereka kekuatan iman dan ketabahan di dalam melanjutkan kehidupannya setelah mengalami penyerangan beberapa waktu yang lalu. Lindungilah mereka ya Bapa dari orang-orang yang ingin mengganggu ketentraman dan kehidupan mereka. Demi Kristus kami panjatkan semua doa-doa ini di dalam tangan Tuhan. Amin. Suaranya nggak kedengeran. Memang belum ada yang bersuara. Kalau Selfie bisa dengar, terus belum ada yang ngomong, kudu hati-hati Selfie. Nana. Tes. Yo. Lah, kita nih kemarin kan ada bikin kupu-kupu tuh, ya. Kreatif banget loh hasilnya. Banyak banget yang ngumpulin. Nah, kalau kupu-kupu itu kan mengalami transformasi tuh dari ulat lalu menjadi kupu-kupu yang indah sekali. Nah, ini ada nih tulisan dari Ibu Tea mengenai transformasi. Aku bacain ya. Kita bak ulat kecil yang buruk rupa karena ketakutan, kekhawatiran, serta nyaris putus asa sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Kita berubah menjadi seekor kupu-kupu yang menarik, yang indah, yang dapat terbang ke sana kemari. Kita berubah memaknai situasi yang menakutkan menjadi indah, dan situasi seperti tidak berpengharapan ini menjadi berpengharapan. Karena kita tahu dan percaya bahwa Yesus, Sang Immanuel, ada bersama dengan kita berjalan terus untuk menyelesaikan tahun 2020. Bapak Ibu, saatnya kita sekarang masuk di dalam persembahan syukur dan pembacaan nats persembahan terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lubung-lubungmu
akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bendana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan dapat dilakukan melalui 3 cara yang Bapak Ibu dapat membaca dalam screen yang tertera. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, ada Tuhanmu. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Buleni. Halo? Halo, halo? Dengar nggak? Dengar, kedengar. Cileni unmute dulu.
Belum dibuka mic-nya. Udah? Oke. Udah. Yuk, mari kita berdoa. Ketika lonceng Natal beberapa hari lagi akan berdentang dengan suaranya yang nyaring berbunyi. Damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu tandanya Natal hampir tiba. Ya, Natal hampir tiba. Sejatinya, kelahiran Tuhan Yesus disambut dengan sukacita dan kegembiraan. Namun, karena kondisi saat ini, dunia dilanda kesusahan karena pandemi COVID-19. Sehingga Natal tahun ini adalah kesedihan. Melihat sampai saat ini, masih banyak jiwa yang menderita, masih banyak kemiskinan, masih banyak kesedihan dan duka cita. Tetapi, sungguh kami bersyukur karena saat Natal tiba, kami merasa mendapat waktu khusus untuk bercengkerama dengan Tuhan, berbicara dari hati yang paling dalam, menangis dan tertawa bersamanya. Kami dapat merasakan hangatnya kasih Tuhan yang mewayungi kami, merasakan kerahiman Tuhan menyelimuti kami. Saat ini, kami membawa diri kami, membawa persembahan yang jumlahnya ibarat segenggam pasir di lautan yang luas. Terimalah Tuhan, terimalah. Ajar kami untuk menghitung berkat-berkat Tuhan di sepanjang siarah kami, agar hidup yang kami jalani senantiasa dilimpahi dengan syukur. Semoga kelahiran Mesias, pembaru dunia, membuat hidup kami lebih berarti. Dari
Mari kita kembali berdoa di penghujung ibadah dalam persekutuan siang hari ini. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur untuk apa yang sudah kami alami bersama. Lewati tahun 2020 di dalam kami, maka sesungguhnya dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Maka saat ini kembali kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk setiap anak-Mu beserta dengan keluarga mereka masing-masing dimanapun berada. Untuk Ariadna, Thea, Leni, Ani, Ibu Bekti, Dewi, Eli Andreas, Tante Endah, Eni Idawati, Eni Winda, Erni, Grace, Hartati, Iin Yulianti, Indah, Yani Yeremia, Junita, Kristina, Liana Ibrahim, Lina Hirawan, Lina Sucipto, Lani Arifin, Meliana, Mika Wijaya, Mimi, Miranda Tangkulung, Naning, Puspita Sari, Santi, Selvi, Septina, Suryanti, Teli, Trisna, Tuti, Ella, Wani, Wati, Wiwi, Yati, Yuni, Indah, Ivon. Kiranya tangan kasih Tuhan yang terus menopang, yang terus menaungi mereka beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Tuh, dia orang bikin kupu-kupunya bagus kok ya. Oh, Oma begitu ya, jelek. Tuh. Kalau ngaku jelek tuh jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Iya lupa. Ininya belum dimatiin. Ibu Santi. Aku bikin jelek. Ibu Santi. Iya nak, iya. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini saya atas nama pengurus Persekutuan Dewasa mau mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara lomba membuat hiasan Natal.
sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Walaupun keadaan tidak memungkinkan untuk kita berjumpa secara fisik, tapi kita masih punya kesempatan untuk kita berjumpa dan bertegur sapa melalui online, melalui aplikasi Zoom Meeting. Harapan kami semoga acara ini dapat memberikan kesan bagi kita semua di masa pandemi ini. Kami sangat mengharapkan juga untuk keikutsertaan semua dari kita semua ini dalam acara-acara yang berikutnya yang akan diadakan nanti. Pada kesempatan ini juga kita dapat melihat cuplikan-cuplikan video pemenang-pemenang dari lomba hiasan Natal ini. Nak, bisa. Jadi pertama jelas. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita sudah melihat siapa pemenang dari lomba origami kupu-kupu yang kita lakukan bersama dalam menyambut Natal tahun ini. Kami dari si kebersamaan menilai pada dasarnya semua baik. Hanya kan namanya lomba harus ada suaranya hilang. Tapi ambil dulu. Wati masih bisu. Suaranya hilang, Wati. Oke, sorry. Kami juga tetap mengapresiasi kepada semua para peserta yang sudah mengirimkan kreasinya dari origami kupu-kupu. Semoga kita semua senang mengikuti kegiatan kebersamaan di waktu yang akan datang. Kami nanti akan mengirimnya ke rumah ibu-ibu dan bapak semua peserta lomba ini. Juga utamanya ya memang pertama ya memang ada hadiah pertama dari panitia untuk juara 1 dan juara 2. Tapi yang lain pun tetap kami mengapresiasi akan mengirimkan hadiah juga kepada ibu-ibu dan bapak semua. Terima kasih untuk keikutsertaan semua. Halo Ella. Ella. Sebutin gimana nak? Sebutin namanya. Juara 1 siapa? Nggak disebut, nggak di setel dari awal. Sebutin namanya. Maksud semua peserta udah dikirimkan di persekutuan dewasa kan gambarnya semua. Sebutin namanya. Juara pertamanya Ibu Tuti. Juara kedua Ibu Suryanti. Dan semua peserta
tetap akan kami apresiasi, nanti akan kami kirimkan ke rumah masing-masing. Terima kasih. Hore, tepuk tangan. Lanjutnya apa, Nak? Hore, panitia, tepuk tangan. Tepuk tangan duluan. Tamat tepuk tangannya. Duluan kita. Nah, terus ngapain lagi nih? Tunggu konsumsi, Pak. Tunggu konsumsi. Nah, ngapain lagi? Aku sudah selesai, udah terima kasih. Nanti apresiasinya dikirim ke rumah masing-masing. Nah, foto bareng dulu, Nak. Oh, foto bareng. Foto rame-rame dulu, Nak. Oh, ini. Bu, lagi bagi-bagi dulu tuh. Parcel. Oh, penyerahan. Saya mewakili Komisi Dewasa untuk memberikan parcel Natal. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya, ini dari pengurus Komisi Dewasa. Terima kasih banyak dulu. Semoga ibu-ibu semua pada dikasih kesehatan masing-masing. Amin. Saya mewakili. Pengumuman yang kedua, Ibu Bapak, untuk tahun 2021 persekutuan dewasa akan dimulai tanggal 6 Januari. Pelayanan firman adalah Pendeta Novita dengan tema memberi pengharapan baru. Pada kesempatan ini kami sebagai Komisi Dewasa mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Romi dan Ibu Tea, dan juga kepada Penatua Miranda, Penatua Ika, dan Ibu Nana, Ibu Tuti, dan juga kebersamaan, dan juga dengan Agnes. Semoga Tuhan yang memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya, dan kita akan bertemu lagi tahun depan, tanggal 6 Januari. Selamat menjelang Natal, dan selamat memasuki tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Sementara jangan bubar, kita foto bersama dulu Ibu Bapak. Bagi yang videonya belum nyala, harap dinyalain supaya bisa foto bersama. Belum. Pakai masker ya? Fotonya emang pakai masker? Enggak. Oh. Bu Erni belum tampil. Indah. Aku ada 2 halaman ya. Halaman 1. Ya. Siap. Halaman 2 nih banyak yang nggak pakai muka nih. Halaman 2. Ada ngabur. Jenny, Tante Lani, Meli. Halo, iya susu aja. Susu sama gelas-gelas. Ya, ini susu. Sama cendol 1 ya. Ya, udah. Ini susu lagi. Oh, udah. Oke. Jangan beramah-tamah. Selamat siang. Selamat siang. Ngobrol. Terima kasih Bu Tea. Terima kasih Pak Roni. Makasih. Bye, ketemu tahun depan ya. Terima kasih. Selamat. Sehat selalu ya, Tuhan berkati. Sama-sama. Amin.